3 tahun lalu, putriku yang hilang muncul dalam mimpiku dan berteriak, "Ibu, aku terkurung di dalam akuarium besar di rumah sebelah. Tolong keluarkan aku, Bu." Aku terbangun oleh jeritan putriku, dan segera melapor ke polisi. Ketika polisi akhirnya mendobrak pintu rumah tetangga, semua orang yang ada di sana terperangah tak percaya. Nama saya Ratnasari, usia saya sudah lewat 50 tahun. Orang bilang, di usia seperti saya ini, anak-anak sudah dewasa dan inilah saatnya menikmati masa tua yang tenang bersama suami. Saya pun percaya bahwa saya akan bisa merasakan kebahagiaan seperti itu. Suami saya, Budi Santoso, adalah seorang pensiunan pegawai negeri sipil yang berwatak lembut dan sepanjang hidupnya hanya mengenal keluarga. Kami tinggal di sebuah rumah susun sederhana namun penuh kehangatan di Depok, sebuah kota satelit yang tak jauh dari Jakarta. Istilah tetangga adalah saudara terdekat, sangat cocok menggambarkan kehidupan kami, di mana semua orang saling membantu dalam kedamaian. Kebanggaan terbesar dan harta paling berharga bagi kami adalah putri kami, Putri. Tahun itu, usianya baru menginjak 16 tahun, usia yang indah dan mekar seperti bunga melati, wajahnya yang putih dan cantik menurun dari saya, dan ia juga sangat pandai di sekolah. Piagam-piagam penghargaan yang ia terima setiap tahun hampir memenuhi salah satu dinding rumah kami. Putri adalah anak yang begitu baik dan penurut, selalu menyapa dengan sopan dan ramah kepada siapapun, sehingga semua orang dewasa di lingkungan rusun kami menyayanginya. Setiap kali melihat putriku duduk di meja belajarnya, dengan punggung mungilnya yang sedikit membungkuk saat membalik halaman buku, hatiku selalu dipenuhi kehangatan yang tak terlukiskan. Kami sebagai orang tua tidak mengharapkan apa-apa lagi. Kami hanya ingin putri kami hidup bahagia di lingkungan yang baik, tanpa harus merasakan kesulitan seperti yang dialami generasi kami. Rusun Bahagia, tempat kami tinggal, bertolak belakang dengan namanya. Tempat itu sudah tua, dindingnya kusam dan catnya mengelupas, tangga besinya berkarat dimakan waktu, namun tempat itu adalah ruang yang sangat hangat. Saat senja, para ibu akan duduk-duduk di selasar sambil mengobrol, dan halaman rusun selalu ramai oleh suara anak-anak yang berlarian. Hidupku mengalir dengan damai, seperti sungai yang tenang tanpa riak, sampai hari naas itu tiba. Hari itu adalah Sabtu sore. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mulai diselimuti awan hitam. Aku masih ingat dengan jelas saat Putri meminta izin untuk pergi ke perpustakaan umum kota. Ia mengenakan kemeja putih dengan rok seragam biru tua, rambutnya yang hitam panjang diikat rapi ke belakang. Betapa jernih dan cantiknya penampilannya saat itu. "Bu, aku mau ke perpustakaan dulu ya, ada kelompok belajar sama teman-teman. Sebentar lagi ujian akhir, jadi harus belajar giat." Aku, yang sedang menyiapkan makan malam di dapur, menoleh ke arahnya dengan tangan yang masih berlumuran tepung. "Iya. Sayang. Hati-hati di jalan. Jangan pulang terlalu malam, ya." "Ainam. Jankum, hari ini ibu masak rendang daging sapi kesukaanmu." Putri tersenyum lebar. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Lesung pipinya begitu manis. "Siap, Bu. Aku pasti pulang sebelum jam 7 malam." Anakku mengenakan sandalnya, menyandang ransel kecil di bahunya, lalu berlari menyusuri selasar. Suara langkah kakinya yang menggema di koridor perlahan lenyap di ujung tangga. Aku tersenyum bangga melihat punggungnya. Tanpa terasa ia sudah besar. Sudah tahu tanggung jawab untuk belajar. Dari dalam panci, aroma rendang yang gurih mulai menguar. Aku membayangkan betapa bahagianya kami sekeluarga akan berkumpul di meja makan menyantap makan malam yang hangat saat Putri pulang nanti. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa itulah saat terakhir aku mendengar tawa putriku dan melihat wajahnya yang manis secara utuh. Hujan sore itu bukanlah hujan biasa. Langit seolah murka, mencurahkan air dengan dahsyatnya. Angin kencang menerpa jendela dengan suara berdebam. Meskipun berada di dalam rumah, hawa dingin terasa menusuk tulang. Kulihat keluar, seluruh lingkungan seperti tenggelam dalam tirai hujan yang putih. Hatiku mulai gelisah. Jam 7 malam telah lewat, tetapi putriku belum juga kembali. Suara detak jarum jam dinding terasa seperti memalu jantungku. Ketika jam menunjukkan pukul 7:30, hidangan makan malam yang telah kutata dengan apik mulai mendingin. Di atas rendang daging sapi kesukaan Putri, lapisan minyak santan mulai membeku. Suamiku duduk di sofa sambil memegang koran, tetapi matanya terpaku pada derasnya hujan di luar. Keheningan yang menyesakan menyelimuti rumah kami, hanya dipecah oleh suara hujan yang menghantam atap seng dan desau angin yang merintih.
Mungkin dia menunggu di rumah temannya karena hujannya terlalu deras, kata suamiku, mencoba menenangkanku, tetapi suaranya sendiri syarat akan kekhawatiran. Aku menggeleng. Pikiranku kalut. Tidak, Mas. Putri bukan anak seperti itu. Kalau dia harus mampir di rumah temannya, dia pasti akan menelepon untuk memberitahu kita. Aku menekan nomor ponsel putriku untuk yang kesekian kalinya. Namun, yang terdengar hanyalah nada sambung tanpa harapan, diikuti suara operator yang mengatakan bahwa nomor yang dituju tidak aktif. Setiap kali mendengar suara itu, rasanya seperti ada tangan yang meremas jantungku. Firasat seorang ibu mulai berbisik bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Putri tidak akan pernah mematikan ponselnya, kecuali baterainya habis. Tetapi saat ia pergi tadi, baterainya masih penuh. Hujan di luar tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Kilat yang menyambar di langit, diikuti suara guntur yang menggelegar, membuatku terlonjak kaget. Aku berjalan mondar-mandir di dalam rumah, tak bisa tenang. Senyum cerah putriku sore tadi terus terbayang di depan mata, membuatku semakin gila, berbagai pikiran buruk menghantui kepalaku. Apakah ia terpeleset di jalan yang licin? Apakah ia kehujanan dan jatuh sakit? Atau, aku tidak ingin melanjutkan pikiran itu. Melihat keadaanku yang kacau, suamiku bangkit dari sofa, dan bergegas mengenakan jas hujan. Kamu tunggu di rumah saja. Aku akan coba cari di sekitar perpustakaan. Mungkin dia sedang berteduh di suatu tempat. Aku ikut, Mas. Sahutku dengan suara gemetar sambil meraih jas hujan yang lain. Aku tidak bisa hanya duduk diam di rumah. Kita harus mencari putri kita. Info dan seran, Amabi dan Salamakan. Melihat wajahku yang penuh keputusasaan, suamiku tidak sanggup melarangku. Kami berdua, pasangan tua itu, bergegas mengenakan jas hujan, mengunci pintu, dan melangkah ke dalam kegelapan pekat. Hujan dan angin menghantam wajah kami tanpa ampun. Air hujan yang dingin merembes masuk melalui kerah baju, membuat seluruh tubuhku menggigil, tetapi rasa dingin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teror yang melanda hatiku. Rasa takut tak kasat mata itu terasa seperti monster raksasa yang siap menelanku, membuatku sulit bernapas. Tanpa sadar, aku terus menggumamkan nama putriku. Putri, di mana kamu? Cepat pulang ke pelukan ibu, nak. Lingkungan kami yang biasanya sudah sepi di malam hari terasa semakin lengang di bawah guyuran hujan. Cahaya remang dari lampu jalan menerangi jalanan yang tergenang air, dan dahan-dahan pohon yang bergoyang seolah akan patah ditiup angin tampak seperti sedang menjerit kesakitan. Dua bayangan kecil kami yang terhuyung-huyung di tengah badai memulai pencarian tanpa harapan. Kami berjalan menyusuri jalan yang biasa dilalui Putri setiap hari. Jarak dari rusun ke perpustakaan umum hanya sekitar 1 kilometer, tetapi malam itu terasa tak berujung. Air sudah menggenang setinggi mata kaki, membuat setiap langkah terasa seberat timah. Suamiku menyorotkan senter ke semak-semak di pinggir jalan dan kolong-kolong bangunan. Aku membelalakan mata, berusaha mencari sosok yang kukenal yang mungkin sedang berteduh di suatu tempat. Putri, kamu di sana? Teriak suamiku, tetapi suaranya ditelan oleh deru hujan. Putri, dengar suara ibu, nak. Aku pun ikut memanggil namanya dengan suara tercekat. Air mata bercampur dengan air hujan, mengalir di pipiku. Namun, yang menyambut kami hanyalah keheningan malam yang menakutkan dan suara hujan yang semakin deras. Kami mendatangi setiap rumah kenalan di sepanjang jalan, mengetuk pintu mereka dan bertanya. Orang-orang terkejut melihat kami berdua basah kuyup mencari putri kami. Namun, semua orang mengatakan tidak melihat putri. Beberapa dari mereka menatap kami dengan iba sambil menghela napas. Jantungku serasa jatuh ke jurang keputusasaan yang tak berdasar. Saat kami tiba di perpustakaan, gerbang besinya terkunci rapat, cahaya senter suamiku menembus celah gerbang, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan dan kesunyian. Satpam di pos jaga mengatakan bahwa perpustakaan tutup pukul 5 sore. Ia memang melihat seorang siswi berseragam keluar sebelum hujan turun, tetapi ia tidak yakin apakah itu putri. Jam segitu kan banyak sekali siswi yang keluar. Pak, mana bisa saya ingat satu persatu. Harapan terakhir kami pun sirna. Kami kembali berjalan pulang dalam diam, basah kuyup, langkah kami terasa begitu berat. Jalan pulang terasa begitu jauh dan dingin. Sesampainya di rusun, kami masih memegang sisa harapan, berkeliling halaman sambil memanggil nama putri kami. Sebagian besar lampu di jendela-jendela rusun sudah padam, hanya beberapa rumah yang masih memancarkan cahaya redup. Di mataku,
Rusun bahagia kini hanyalah tumpukan beton yang dingin dan bisu. Kami kembali ke rumah dengan keadaan seperti tikus basah. Aku melepaskan jas hujan dengan tangan gemetar. Seluruh tubuhku terasa sedingin es. Suamiku bersandar ke dinding, terengah-engah. Rambutnya yang memutih dan basah membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Rumah kami tetap sunyi, dan hidangan makan malam di atas meja masih utuh dalam keadaan dingin. Aku memandang meja belajar Putri. Buku pelajarannya masih terbuka, dan tas sekolahnya yang kosong tergeletak di atas kursi. Semuanya masih sama, hanya putriku yang tidak ada. Perasaan tak berdaya dan putus asa yang luar biasa menyergapku. Aku terduduk di lantai dan mulai menangis terseduh-seduh. Tangis yang telah kutahan selama berjam-jam akhirnya pecah dan tak bisa kuhentikan. Suamiku mendekat dalam diam dan memeluk bahuku yang bergetar. Di dalam rumah yang kosong, kami, sepasang orang tua, hanya bisa saling berpelukan dan menangis. Di luar, hujan takdir masih menderu, seolah ingin menyapu bersih segalanya. Malam itu, tak ada satu bintang pun di langit. Malam itu terasa sepanjang keabadian. Kami berdua tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Setiap kali ada suara kecil dari selasar, aku akan terlonjak, berharap itu adalah suara langkah kaki putriku, tetapi semua kembali hening. Saat fajar menyingsing, hujan mulai reda, hanya menyisakan suara tetesan air yang jatuh dari ujung atap. Ketakutan di dalam diriku mencapai puncaknya. Aku sadar, kami tidak bisa hanya menunggu. Mas, kita harus lapor polisi, kataku dengan suara serak karena menangis semalaman. Suamiku, dengan wajah pucat karena cemas dan tidak tidur, mengangguk. Iya, kita harus pergi sekarang. Tidak bisa ditunda lagi. Kami bergegas mengganti pakaian kering dan menuju kantor polisi. Udara subuh setelah hujan terasa dingin, jalanan masih basah, dan beberapa daun yang gugur menempel di aspal. Segalanya tampak sama, tetapi kehidupan keluarga kami telah berubah total. Kantor polisi adalah sebuah bangunan tua 2 lantai berwarna kuning di ujung pusat kota. Kami diantar oleh seorang petugas piket muda ke ruang tim penyidik. Yang menyambut kami adalah Komisaris Tirtayasa, seorang pria berusia 40-an dengan perawakan tegap dan berkesan tangguh. Ia mempersilakan kami duduk dan menuangkan segelas air hangat. Ibu, Bapak, harap tenang dulu. Coba ceritakan dari awal apa yang terjadi, kata Komisaris Tirtayasa dengan suara tenang, seolah ingin menenangkan kami. Aku menahan emosi dan menjelaskan semuanya dengan sejelas mungkin. Dari saat Putri pamit ke perpustakaan hingga kami berdua menerjang hujan untuk mencarinya. Suamiku sesekali menambahkan bagian yang terlewat. Sambil mendengarkan, Komisaris Tirtayasa dengan cermat mencatat sesuatu di buku catatannya. Sesekali ia mengangkat kepala dan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah putri ibu punya masalah dengan seseorang? Apakah ada perilaku aneh belakangan ini? Siapa saja teman-teman dekatnya? Kami hanya bisa menggelengkan kepala. Putri anak yang sangat baik, Pak. Dia hanya tahu belajar. Temannya pun hanya beberapa teman sekelas, dan dia tidak akan pernah pergi jauh sendirian tanpa izin orang tua. Apalagi sampai bertengkar dengan orang lain. Dia anak yang sangat penurut, tidak pernah meninggikan suara pada siapapun. Andar, Abura. Setelah mendengar cerita kami, Komisaris Tirtayasa terdiam sejenak, ia menelepon beberapa kali, dan suaranya berubah menjadi serius dan mendesak. Ia mengatakan akan segera mengerahkan tim investigasi. Pertama, kami akan memeriksa semua rekaman CCTV dari rumah sampai perpustakaan. Kami juga akan mendatangi sekolah dan rumah teman-temannya untuk mencari informasi. Untuk sementara, Bapak dan Ibu pulang saja dulu dan beristirahat. Jika ada kabar baru, kami akan segera menghubungi. Kami berterima kasih kepada Komisaris Tirtayasa dan meninggalkan kantor polisi dengan langkah berat. Ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hati kami, polisi pasti bisa menemukan putriku. Mereka profesional dan punya peralatan, pasti akan lebih cepat daripada kami yang sudah tua ini. Namun, hari demi hari berlalu, dan harapan itu perlahan memudar. Komisaris Tirtayasa beberapa kali datang ke rumah kami untuk melaporkan perkembangan penyelidikan, tetapi semuanya menemui jalan buntu. CCTV hanya merekam Putri keluar dari perpustakaan pada pukul 5 sore. Setelah itu, ia berjalan ke arah rusun. Di sebuah persimpangan yang tidak memiliki CCTV, sosok Putri lenyap seolah ditelan udara. Polisi telah memeriksa teman-teman, guru, bahkan para pedagang kaki lima di sekitar area itu, tetapi tidak ada seorang pun yang melihat Putri setelah waktu itu.
Hujan deras yang turun sesaat setelahnya telah menghapus semua jejak yang mungkin ada di jalan. Tidak ada saksi, tidak ada surat ancaman, tidak ada panggilan telepon apapun. Putriku lenyap tanpa jejak, seperti setetes air yang larut dalam sungai. Keheningan itu menjadi mimpi buruk yang mengerikan, jauh lebih menakutkan daripada kabar buruk sekalipun. Waktu adalah racun yang kejam. Alih-alih menyembuhkan luka, ia justru membuatnya membusuk dari dalam. 3 tahun telah berlalu sejak Putri hilang. Selama 3 tahun, lebih dari 1000 hari, kami hidup dalam lingkaran rasa bersalah, penderitaan, harapan, dan keputusasaan. Tidak ada yang berubah di rumah kami. Aku tidak mengizinkan suamiku membereskan atau membuang barang-barang di kamar Putri. Semuanya dijaga seperti saat ia pergi hari itu. Di atas meja belajarnya, buku masih terbuka. Gaun kesukaannya masih tergantung di lemari. Boneka beruang yang biasa ia peluk saat tidur juga masih duduk di kepala tempat tidur. Terkadang, aku masuk ke kamarnya, membersihkan debu dari setiap barang, dan merapikan buku-bukunya. Aku melakukan semua itu seperti mesin, tanpa sadar. Aku ingin merasa seolah kehangatan putriku masih tertinggal di suatu tempat di sini. Namun, setiap kali melakukannya, hatiku hancur berkeping-keping. Kamar itu bersih dan rapi, tetapi kosong dan dingin tanpa kehidupan, seperti sebuah kotak kaca yang memajang kenangan indah namun menyakitkan. Suamiku berubah dari pria yang ceria, dan banyak bicara menjadi pendiam dan muram. Rambutnya memutih dengan cepat. Setiap malam setelah makan, ia akan duduk diam di dekat jendela, menatap kosong ke halaman rusun tempat Putri biasa bermain. Aku tahu ia menderita sama sepertiku. Namun, sebagai seorang pria, ia menekan kesedihannya untuk menjadi sandaranku. Tetapi, terkadang saat aku terbangun di tengah malam, aku mendapati suamiku duduk sendirian di ruang tamu, memegang foto Putri sambil diam-diam menyeka air mata. Melihat punggungnya yang kesepian, hatiku terasa pilu. Hidup kami terbelah dua oleh penderitaan. Di siang hari, kami berusaha hidup seperti orang normal. Aku pergi ke pasar, memasak, dan membersihkan rumah. Suamiku membaca koran dan menonton berita. Tetapi di malam hari, penderitaan itu kembali hidup dan menggerogoti jiwa kami. Di meja makan, hanya ada 2 bayangan kami yang duduk berhadapan dalam diam, memaksakan diri menelan makanan. Suara tawa sudah lama hilang dari rumah ini. Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Kami mencetak ribuan lembar selebaran berisi foto dan informasi Putri, menempelkannya di tiang listrik, halte bus, dan stasiun kereta. Setiap kali ada kabar tentang anak yang mirip Putri, sejauh apapun tempatnya, suamiku akan langsung pergi mencarinya. Namun, setiap kali ia pulang dengan wajah lelah dan mata yang semakin cekung. Harapan yang menyala redup selalu padam dengan sia-sia. Para tetangga pada awalnya sering datang untuk menanyakan kabar dan menghibur kami, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka kembali ke kehidupan masing-masing. Sapaan mereka menjadi jarang, digantikan oleh tatapan iba dan kasihan. Aku takut dengan tatapan itu. Aku mulai menghindari orang dan menutup diri. Rumah kami menjadi pulau yang sepi di tengah keramaian rusun. Luka kehilangan seorang anak tidak pernah sembuh. Ia menjadi bagian dari hidup kami, sebuah penderitaan kronis. Terkadang aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan kami harus hidup di neraka ini? Selama 3 tahun penderitaan itu, kesehatanku menurun drastis. Aku menderita insomnia parah. Sepanjang malam aku hanya berguling-guling di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap, kepalaku dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Di mana putriku? Apakah ia masih hidup? Atau sudah tiada? Jika masih hidup, mengapa ia tidak kembali kepada orang tuanya? Ribuan pertanyaan menyiksaku setiap malam. Lalu, aku mulai mengalami mimpi aneh, bukan mimpi biasa yang kabur dan acak-acakan. Mimpi itu begitu nyata hingga membuatku merinding. Setiap malam, begitu aku terlelap, adegan yang sama selalu berulang. Dalam mimpi, aku berdiri di depan sebuah ruang air yang luas dan besar. Airnya biru dan jernih, tetapi kedalamannya tak terhingga. Lalu, dari bawah air, putriku muncul. Ia masih mengenakan seragam sekolah yang ia pakai di hari ia hilang, rambut hitam panjangnya mengambang di permukaan air. Wajahnya pucat dan matanya terpejam, tetapi ia tidak terlihat menderita. Ia tampak seperti sedang tidur nyenyak. Aku memanggil namanya dan mencoba berenang ke arahnya, tetapi tubuhku kaku seperti batu dan tidak bisa bergerak. Putriku terus mengapung, perlahan menjauh dariku. Tiba-tiba, ia membuka matanya.
Matanya tidak menatapku, melainkan ke arah lain. Perlahan, ia mengangkat satu tangannya dan menunjuk lurus ke satu arah dengan jari telunjuknya. Aku menyipitkan mata, mengikuti arah yang ditunjuknya. Di sana, ada sebuah dinding kaca raksasa, dan di dalamnya, beberapa ekor ikan arwana merah berenang dengan anggun di antara bebatuan vulkanik berwarna gelap. Itu adalah sebuah akuarium. Jantungku berdebar kencang. Aku mengenali pemandangan itu. Dinding kaca itu, ikan-ikan arwana itu adalah akuarium di rumah Pak Hermawan, tetangga yang tinggal persis di seberang rumah kami. Saat aku menyadari hal itu, sosok putriku dan air biru itu lenyap. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungku masih berdebar kencang. Mimpi itu berulang setiap malam, tanpa satu detail pun yang berbeda. Awalnya, aku berpikir aku hanya berhalusinasi karena terlalu sedih dan merindukan putriku. Tetapi karena mimpi itu berulang dengan begitu presisi, aku mulai berpikir lain. Mengapa harus air? Mengapa harus akuarium Pak Hermawan? Firasat seorang ibu, sesuatu dari lubuk hatiku yang paling dalam, berteriak dengan kuat. Aku tidak lagi menganggapnya sebagai mimpi biasa. Ini adalah pesan. Putriku sedang mencoba memberitahuku sesuatu. Mungkinkah putriku ada di dalam akuarium itu? Pikiran gila itu membuatku merinding, tetapi pikiran itu tidak pernah lepas dari kepalaku, baik saat tidur maupun saat terjaga. Aku mulai mempercayai cerita yang tidak masuk akal itu. Sebuah keyakinan yang lahir dari cinta dan keputusasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dengan keyakinan samar yang kudapat dari mimpi itu, aku memutuskan untuk memberitahukannya pada suamiku. Suatu pagi, saat kami duduk di meja makan dalam diam, aku menarik napas dalam-dalam dan memberanikan diri untuk bicara. Mas, akhir-akhir ini aku terus memimpikan putri. Suamiku mengangkat kepalanya. Ada sedikit minat di matanya yang lelah. Mimpi apa lagi? Aku bermimpi putri berada di dalam air biru, lalu menunjuk ke rumah Pak Hermawan. Dia menunjuk lurus ke akuarium arwana raksasa di rumahnya. Aku mengucapkan kalimat itu dengan cepat, dengan suara bergetar, tidak berani menatap mata suamiku. Sepertinya, ada sesuatu di akuarium itu. Mungkin putri kita. Sebelum aku selesai bicara, suamiku memotong. Kamu ini mulai berpikir yang tidak-tidak lagi. Kamu hanya kelelahan dan berhalusinasi. Mana mungkin putri kita ada di sana? Itu tidak masuk akal. Suamiku menghela napas dengan suara sedih. Aku tahu hatimu sakit. Aku juga begitu. Tapi kita harus lebih realistis. Jangan berpegang pada mimpi yang tidak jelas seperti itu. Polisi kan sudah memeriksa semuanya. Pak Hermawan itu juga sudah diperiksa 3 tahun lalu, dan alibinya sempurna. Mendengar kata-kata suamiku, harapan yang baru saja mekar di hatiku seolah disiram air dingin. Aku tahu perkataannya logis. Orang waras manapun tidak akan percaya bahwa putrinya ada di dalam akuarium tetangga hanya karena sebuah mimpi. Tetapi firasatku, yang hanya dimiliki oleh seorang ibu, berteriak bahwa aku benar. Tapi aneh kan, Mas? Kenapa aku memimpikan hal yang sama setiap malam? Mimpinya begitu nyata, tidak seperti mimpi biasa. Aku mencoba meyakinkannya, tetapi suamiku hanya menggelengkan kepala pelan lalu pergi ke balkon untuk merokok. Aku merasa kesepian dan tak berdaya. Bahkan suamiku sendiri, yang telah menemaniku seumur hidup, tidak mempercayaiku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku berteriak kepada dunia bahwa putriku sedang meminta tolong dari dalam mimpi? Orang-orang pasti akan menganggapku gila karena kesedihan. Sejak hari itu, obsesiku semakin parah. Aku tidak bisa tidur lagi. Begitu memejamkan mata, bayangan putriku yang mengapung di air biru selalu muncul. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa rumah kami dan rumah Pak Hermawan saling berhadapan, dipisahkan oleh halaman. Setiap malam, saat semua sunyi, aku bisa mendengar suara filter akuarium dari rumah Pak Hermawan. Suara mendengung yang monoton itu, yang dulu tidak pernah kuperhatikan, kini terasa seperti jarum yang menusuk gendang telinga dan hatiku yang berdarah. Suara itu seperti panggilan dari dunia tak terlihat, seperti bisikan putriku dari kedalaman air. Aku mulai takut pada rumahku sendiri. Aku tidak mau pergi ke balkon atau melihat ke arah rumah Pak Hermawan. Namun pada saat yang sama, dorongan kuat untuk melakukan sesuatu terus mendesakku. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan mati seperti ini. Meskipun harapannya hanya 1:1.000.000, meskipun orang-orang akan menganggapku gila, aku harus mengungkap kebenarannya.
Firasat seorang ibu memberitahuku, jawaban atas hilangnya putriku, ada di balik pintu besi dingin Pak Hermawan, di seberang halaman itu. Pak Hermawan adalah tetangga yang sudah tinggal di sana sejak kami pindah ke rusun ini. Ia tinggal sendirian di rumah seberang. Kudengar istrinya meninggal muda karena sakit, dan mereka tidak punya anak. Pak Hermawan seumuran dengan suamiku, tetapi terlihat jauh lebih tua. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk, dan wajahnya selalu berkerut. Ia hidup sangat menyendiri dan tertutup, hampir tidak pernah berinteraksi dengan tetangga. Kalaupun berpapasan, ia hanya akan mengangguk sekadarnya lalu berjalan cepat, menghindari tatapan orang lain. Semua orang di rusun ini tahu bahwa Pak Hermawan memiliki sifat yang aneh. Ia tidak punya teman, dan tidak ada kerabat yang pernah mengunjunginya. Hidupnya seolah hanya berpusat pada beberapa ekor ikan arwana. Ia merawat ikan-ikan itu dengan lebih telaten daripada merawat anak. Setiap pagi, ia terlihat mengganti air dan memberi makan ikannya. Kudengar, ikan arwananya sangat langka dan mahal, harga satu ekornya bisa setara dengan harga sebuah rumah. Hal yang paling mencolok dan misterius dari rumahnya adalah akuarium raksasa itu. Itu bukan akuarium biasa yang ada di rumah-rumah. Akuarium itu ditanam di dalam dinding, memakan hampir setengah dari ruang tamunya, dan terlihat seperti akuarium mini di kebun binatang. Kacanya sangat tebal, dan airnya selalu berwarna kehijauan karena lampu di dalamnya. Pemandangan beberapa ekor arwana merah sebesar lengan orang dewasa yang berenang anggun di balik kaca itu tampak indah, tetapi juga sedikit menakutkan. 3 tahun lalu, saat putri hilang, polisi juga mendatangi dan memeriksa rumah Pak Hermawan, sama seperti penghuni lainnya. Saat itu, ia memberikan kesaksian bahwa pada sore yang hujan itu, ia hanya menonton TV dan merawat akuariumnya di rumah, dan tidak mendengar atau melihat sesuatu yang aneh. Ia berbicara dengan tenang dan jelas kepada polisi, dan tidak ada hal yang mencurigakan. Lagi pula, ia adalah seorang duda yang hidup sendiri. Tidak ada alasan baginya untuk terlibat dengan seorang gadis berusia 16 tahun. Karena itu, ia segera dicoret dari daftar orang yang dicurigai. Tetapi sekarang, di mataku, semua tentang Pak Hermawan terlihat mencurigakan, kesendiriannya, sifatnya yang aneh, dan terutama, akuarium raksasa itu semuanya diselimuti misteri. Mengapa seorang pria yang hidup sendiri membutuhkan akuarium sebesar itu? Mengapa ia mencurahkan seluruh waktu dan perhatiannya pada ikan-ikan yang tak berperasaan itu? Dan mengapa? Dalam mimpiku, putriku menunjuk ke arah akuarium itu. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku mulai mengingat detail-detail kecil yang dulu tidak pernah kuperhatikan. Saat aku menjemur pakaian di balkon dan tidak sengaja melihat ke arah rumahnya, tirai ruang tamunya selalu tertutup rapat, hanya menyisakan celah yang sangat kecil. Di malam hari, satu-satunya cahaya yang keluar dari rumah itu adalah cahaya hijau redup dari akuarium. Pak Hermawan seperti siput yang selalu bersembunyi di dalam cangkangnya yang keras. Apa yang ia sembunyikan di balik pintu itu? Di balik dinding kaca akuarium itu? Kecurigaanku semakin besar, berubah menjadi keyakinan kuat bahwa aku harus menyingkap tabir rahasia itu. Sejak kecurigaanku tumbuh, aku mulai mengamati Pak Hermawan secara diam-diam. Aku tidak lagi menghindari melihat ke arah rumahnya. Sebaliknya, sebagian besar waktuku kuhabiskan duduk di dekat jendela kamarku, sedikit menyingkap tirai, dan mengamati setiap gerak-geriknya. Pak Hermawan memiliki rutinitas yang sangat teratur. Tepat pukul 6 pagi, ia membuka pintu dan melakukan senam di selasar. Pukul 7, ia pergi ke pasar membawa keranjang belanja. Pukul 8, ia kembali ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan tidak keluar lagi sampai sore. Pukul 5 sore, ia akan membuka pintu lagi untuk membuang sampah. Semuanya seperti mesin yang terprogram, berulang setiap hari, tidak pernah meleset 1 menit pun. Rutinitas yang teratur itu, alih-alih menenangkanku, justru membuatku semakin cemas. Itu terasa seperti kamuflase yang sempurna untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak normal di dalamnya. Perhatian terbesarku tertuju pada jendela rumahnya. Seperti yang kulihat sebelumnya, jendelanya selalu tertutup oleh tirai abu-abu tebal. Baik cuaca cerah maupun mendung, tirai itu tidak pernah dibuka. Ruang tamunya seolah terputus total dari dunia luar. Mengapa seseorang ingin hidup di ruang yang begitu pengap tanpa sinar matahari? Mungkinkah ada sesuatu di dalamnya yang tidak boleh dilihat orang lain? Setiap malam, saat lampu-lampu di rusun mulai menyala, cahaya hijau yang familiar akan keluar dari rumahnya.
Cahaya itu merembes melalui celah jendela dan meninggalkan jejak samar di selasar. Cahaya itu membuat rumahnya terlihat semakin dingin dan menakutkan. Aku sering duduk diam dalam kegelapan, menatap tajam cahaya itu, dan membayangkan apa yang terjadi di balik tirai. Aku membayangkan putriku terkurung di sana, meminta pertolongan dengan putus asa dari dalam air biru. Pikiran-pikiran itu menyiksaku, tetapi pada saat yang sama, memunculkan dorongan untuk bertindak lebih berani. Suatu hari, aku memutuskan untuk melakukan ujian kecil. Sore hari, saat melihat Pak Hermawan keluar untuk membuang sampah, aku pun pura-pura keluar secara kebetulan. Aku tersenyum seramah mungkin dan berkata, "Selamat sore, Pak Hermawan." "Baru pulang dari mana, Pak?" Pak Hermawan terkejut dan menatapku. Ada kebingungan di matanya. Ia menjawab dengan canggung, "Oh, selamat sore. Ini, baru buang sampah saja." Aku berpura-pura tidak peduli dan bertanya dengan santai, "Ikan arwananya sehat-sehat saja, Pak?" Kata orang-orang, ikannya cantik sekali karena Bapak pandai merawatnya. "Enda tekan terimanau, amdak tu manau." Begitu aku menyebut tentang akuarium, ekspresi Pak Hermawan tiba-tiba berubah. Senyum canggung di bibirnya lenyap, digantikan oleh kewaspadaan dan ketidaksenangan yang jelas. Ia tidak menjawab pertanyaanku, hanya mendengus, lalu bergegas masuk ke rumahnya sambil membawa tempat sampah kosong dan membanting pintu. Brak! Suara pintu besi yang terbanting menggema di selasar. Aku terdiam oleh reaksinya. Hanya bertanya kabar ikan? Kenapa reaksinya seperti itu? Jelas sekali ia menyembunyikan sesuatu. Apapun yang berhubungan dengan akuarium membuatnya tegang dan defensif. Reaksi abnormal ini, meskipun detail kecil, mengubah kecurigaanku menjadi keyakinan. Pak Hermawan pasti punya rahasia, dan aku yakin rahasia itu berhubungan dengan hilangnya putriku. Setelah ditolak mentah-mentah oleh Pak Hermawan, aku sadar bahwa aku tidak bisa mendekatinya dengan cara biasa. Ia mulai waspada terhadapku, dan untuk mengetahui kebenarannya, aku harus masuk ke dalam rumahnya dan melihat sendiri akuarium itu. Sebuah rencana yang berani dan berbahaya mulai terbentuk di kepalaku. Aku memutuskan untuk memanfaatkan kebiasaan para tetangga di rusun yang sering meminjam hal-hal sepele seperti kecap, gula, atau bawang. Ini adalah alasan yang sempurna untuk mengetuk pintu rumah orang lain tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku menunggu waktu di pagi hari, setelah Pak Hermawan pulang dari pasar dan berada di rumah. Saat berdiri di depan pintu besinya yang dingin, jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu mengangkat tanganku yang gemetar dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian, terdengar suara sandal diseret dari dalam, lalu pintu terbuka sedikit. Pak Hermawan menatapku dengan curiga. "Ada apa?" Aku memasang ekspresi sealami mungkin sambil menyodorkan mangkuk kosong. "Pak Hermawan, maaf mengganggu. Tiba-tiba kecap manis saya habis, padahal saya sedang masak semur. Boleh saya minta sedikit? Nanti setelah ke pasar langsung saya ganti." Pak Hermawan menatapku lekat-lekat dengan wajah penuh curiga. Ia ragu-ragu cukup lama. Aku pikir ia akan menolak dan menutup pintu. Tetapi mungkin karena alasanku terlalu biasa dan masuk akal, akhirnya ia berkata dengan ketus, "Ya sudah, masuk saja." Ia hanya membuka pintu selebar bahu, cukup untukku menyelinap masuk. Begitu melangkah masuk, bau amis air dan pakan ikan menusuk hidungku. Di luar terang benderang, tetapi di dalam rumah gelap dan lembab. Dan kemudian, aku melihatnya. Akuarium raksasa yang muncul di hadapanku begitu besar dan menakutkan. Jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Cahaya hijau dari dalamnya menerangi segalanya, membuat seluruh ruang tamu terbenam dalam warna yang aneh. Ikan-ikan arwana merah raksasa berenang perlahan dan anggun seperti hantu. Dasar akuariumnya dipenuhi pasir putih dan bebatuan vulkanik hitam berbentuk aneh, seperti pemandangan di dasar laut. Aku membeku di tempat, tidak bisa melepaskan pandangan dari akuarium itu. Hawa dingin yang menyeramkan merayap di punggungku. Ini dia. Pemandangan dalam mimpiku. Aku merasa seolah putriku sedang menatapku dari balik dinding kaca tebal itu. Kecapnya ada di dapur, ambil saja sendiri, suara Pak Hermawan memecah lamunanku. Aku terkejut dan segera menoleh, tetapi tanpa sadar aku mengucapkan pujian. "Akuariumnya bagus sekali, Pak. Hebat sekali." Saat itu, aku melihat ekspresi Pak Hermawan berubah. Ia keluar dari dapur dan menatapku dengan mata penuh amarah.
Sudah cukup lihat-lihatnya. Kalau sudah ambil kecap, cepat keluar. Rumah saya tidak suka didatangi tamu. Agarman, selesai bicara, ia hampir mendorongku keluar pintu, lalu membantingnya. Brak, aku berdiri termangu di selasar. Mangkuk kosong masih ada di tanganku. Aku tidak mendapatkan setetes pun kecap. Tetapi aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Reaksinya yang kasar dan penuh kewaspadaan saat aku memuji akuariumnya itulah bukti yang paling pasti. Ia takut. Ia takut ada orang lain yang menaruh perhatian pada akuarium itu. Jika itu hanya akuarium biasa, mengapa harus takut? Firasatku benar, mimpiku benar. Di bawah air biru itu, ada rahasia mengerikan yang tersembunyi, dan aku bersumpah, bahkan dengan nyawaku sebagai taruhan, aku akan menyeret rahasia itu ke dalam terang. Kembali ke rumah, aku membanting pintu dan bersandar di baliknya sambil terengah-engah. Jantungku masih berdebar seperti genderang perang. Akuarium yang menakutkan itu dan sikap Pak Hermawan tidak bisa hilang dari pikiranku. Rasa takut awalku segera berubah menjadi emosi lain, kemarahan. Kemarahan yang hebat membara di dadaku. Manusia itu, tetangga aneh yang selama ini tidak pernah kita curigai. Apa yang ia sembunyikan di rumahnya selama 3 tahun ini? Apa yang ia lakukan pada putriku? Semakin kupikirkan, aku tidak bisa menahan amarah. Aku mengepalkan tangan dan berjalan mondar-mandir. Aku berharap punya kekuatan untuk mendobrak pintunya, mengobrak-abrik segalanya, dan menemukan putriku. Tetapi aku sadar aku tidak bisa bertindak sendiri. Aku hanya seorang wanita lemah. Aku butuh bantuan hukum. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengabaikan kata-kataku. Aku punya bukti. Meskipun itu hanya firasat dan reaksi mencurigakan Pak Hermawan, bagiku itu lebih pasti daripada bukti fisik apapun. Aku mencari suamiku. Ia sedang membaca koran di kamar. Aku menceritakan semua yang baru saja terjadi. Dari pura-pura meminjam kecap, masuk ke rumahnya, hingga kemarahannya yang panik saat aku menyinggung soal akuarium. Sekarang Mas percaya, kan? Ini pasti perbuatannya. Kalau dia tidak bersalah, kenapa reaksinya seperti itu? Pasti ada sesuatu di dalam akuarium itu. Mas, kita harus segera lapor polisi. Suaraku tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Kali ini, suamiku tidak mengabaikanku. Wajahnya mengeras saat mendengar ceritaku, alisnya yang tebal berkerut dalam-dalam. Mungkin keyakinan di mata dan suaraku telah meyakinkannya, atau mungkin di lubuk hatinya ia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kita ke kantor polisi. Kali ini, kita harus menuntut mereka untuk menyelidiki sampai tuntas. Mendengar kata-kata suamiku, aku merasa seperti beban seberat gunung terangkat dari pundakku. Akhirnya, ada yang mempercayaiku dan berdiri di sisiku. Kami tidak menunda 1 menit pun, kami bergegas berganti pakaian, mengunci pintu, dan langsung menuju kantor polisi. Saat bertemu Komisaris Tirtayasa lagi, sikapku benar-benar berbeda. Aku bukan lagi ibu yang meratap putus asa. Di hadapannya kini berdiri seorang ibu yang terbakar oleh amarah dan tekad untuk menuntut keadilan bagi putrinya. Aku menjelaskan kembali semua kecurigaanku, menekankan mimpi yang berulang dan, terutama, reaksi abnormal Pak Hermawan. Pak Komisaris, saya tahu apa yang saya katakan mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi firasat seorang ibu tidak pernah salah. Tolong, sekali ini saja, percaya pada saya, tolong periksa akuarium di rumah Pak Hermawan. Saya merasa putri saya ada di tempat yang sangat dekat, dan jawabannya ada di sana. Jika kali ini tidak ditemukan apa-apa, saya akan menanggung semua konsekuensinya. Bapak boleh menghukum saya karena menghalangi tugas kepolisian, saya akan terima. Aku mengucapkan kalimat terakhirku nyaris berteriak, dan air mata pun tumpah. Suamiku meletakkan tangan di bahuku dan menatap Komisaris Tirtayasa dengan tatapan memohon. Penderitaan yang terpendam selama 3 tahun kini menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan, kami tidak akan pergi sebelum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Komisaris Tirtayasa mendengarkan cerita kami dalam diam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi keningnya berkerut. Ia adalah seorang detektif veteran, terbiasa dengan kasus-kasus rumit dan penderitaan keluarga korban. Ia paham bahwa orang yang putus asa bisa berpegang pada keyakinan yang paling tidak realistis. Ketika aku selesai bicara, ia masih duduk diam, mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya.
Keheningannya membuat udara di ruangan itu terasa semakin berat. Aku menahan napas dan menunggu, berdoa dalam hati. Akhirnya, ia angkat bicara, suaranya tetap tenang dan rendah. Ibu, Bapak, saya sangat memahami dan bersimpati dengan penderitaan kalian. Tetapi, tolong pahami juga posisi kami. Hukum bekerja berdasarkan bukti. Kami tidak bisa sembarangan menggeledah rumah warga hanya berdasarkan mimpi dan firasat. 3 tahun lalu, kami sudah memeriksa Pak Hermawan secara menyeluruh. Ia tidak punya motif, dan tidak ada satupun petunjuk yang mengarah padanya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Lagi-lagi logika dan prosedur. Aku tahu perkataannya benar, tetapi bagaimana aku bisa menerimanya? Tapi reaksinya, Pak, kenapa dia begitu ketakutan saat saya menyinggung akuariumnya? Bukankah itu bukti? Bantahku dengan suara marah. Itu bisa saja karena sifatnya yang aneh dan tidak suka orang lain mencampuri urusan pribadinya. Itu tidak cukup untuk dijadikan bukti hukum, Bu, jelas Komisaris Tirtayasa dengan tenang. Aku putus asa. Semua usahaku sepertinya akan sia-sia. Air mata mulai mengalir lagi dari mataku. Tepat pada saat itu, suamiku, yang sedari tadi diam, angkat bicara. Suaranya serak dan pelan, tetapi penuh bobot. Pak Komisaris, saya tahu istri saya mungkin sedang sangat emosional. Tapi tolong lihat istri saya. Selama 3 tahun ini, tidak sehari pun ia bisa tidur nyenyak. Ia hidup seperti orang setengah mati karena anaknya. Sekarang, inilah satu-satunya harapannya, sekecil apapun itu. Saya tidak tahu apakah firasat istri saya benar atau salah, tapi saya percaya pada cinta seorang ibu. Kami mohon, kasihanilah kami orang tua ini, tolong kami sekali ini saja. Cukup periksa akuarium itu saja. Jika tidak ada apa-apa, kami tidak akan mengganggu Bapak lagi, kami akan menerimanya sebagai takdir kami. Selesai bicara, suamiku berlutut di tempat. Pria yang seumur hidupnya tegar dan tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun, kini berlutut di hadapan orang yang usianya jauh di bawahnya. Aku terkejut dan mencoba membangunkannya. Tetapi ia menepis tanganku. Tindakan suamiku membuat Komisaris Tirtayasa panik. Ia bergegas bangkit dan mendekati suamiku. Bapak, jangan begini. Tolong berdiri, Pak. Ia menatap bergantian antara aku yang menangis tanpa suara dan pria tua terhormat yang merendahkan diri dan memohon padanya. Aku melihat kilatan simpati dan iba di matanya. Mungkin penderitaan kami yang tak berujung dan cinta kami yang tak terbatas telah menggerakkan hati detektif yang tegar ini. Ia terdiam cukup lama, tampak berkonflik batin. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Baiklah. Bapak dan Ibu, tolong berdiri. Saya tidak bisa mengeluarkan surat perintah penggeledahan, tetapi saya bisa membentuk tim untuk mengunjungi rumah Pak Hermawan dengan alasan inspeksi keamanan dan pencegahan kebakaran. Ini adalah kegiatan rutin di lingkungan ini. Dalam proses itu, kami akan secara kebetulan memeriksa area sekitar akuarium dengan lebih teliti. Dengan begitu, kami tidak melanggar hukum dan bisa menjawab keraguan Bapak dan Ibu. Anhapia Pulo Pian, Amas Driban. Mendengar kata-katanya, telingaku berdengung. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Harapan kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya. Aku dan suami saling berpandangan dan menangis haru. Kami menggenggam tangan Komisaris Tirtayasa dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Ia tidak hanya bertindak dengan nalar seorang polisi, tetapi juga dengan hati seorang manusia. Sore itu, Komisaris Tirtayasa menepati janjinya. Sebuah tim yang terdiri dari 3 orang, termasuk dirinya, datang ke rusun bahagia. Mereka mengenakan pakaian preman dan datang dengan mobil biasa agar tidak menarik perhatian. Komisaris Tirtayasa berpesan pada kami untuk tetap tenang di dalam rumah dan tidak melakukan apapun yang bisa memancing kecurigaan Pak Hermawan. Aku bersembunyi di balik jendela, mengamati langkah mereka dengan jantung yang berdebar kencang. Tim penyidik berkeliling rusun, mengetuk beberapa pintu rumah lain untuk basa-basi, lalu berhenti di depan rumah Pak Hermawan. Semuanya tampak seperti inspeksi keamanan lingkungan yang biasa dan alami. Seorang petugas mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, Pak Hermawan membukanya. Ia tampak terkejut dan tidak bisa menyembunyikan rasa tidak senangnya melihat orang-orang asing itu. Komisaris Tirtayasa maju, menunjukkan identitasnya, dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Meskipun enggan, di hadapan alasan yang sah dan sikap tegas tim penyidik, Pak Hermawan tidak punya pilihan selain membiarkan mereka masuk. Pintu besi itu tertutup, dan semua yang terjadi di dalam tidak terlihat,
waktu menunggu terasa seperti keabadian. Aku dan suamiku duduk di dalam rumah, merasa cemas luar biasa. Setiap detik adalah siksaan. Aku merapatkan kedua tangan dan berdoa. Semoga firasatku benar, semoga putriku bisa diselamatkan. Sekitar 30 menit kemudian, pintu rumah Pak Hermawan terbuka, tim penyidik keluar, dan wajah mereka semua serius. Pak Hermawan berdiri di depan pintu mengantar mereka, wajahnya pucat pasi. Tim penyidik memberi salam padanya, lalu langsung menuju tangga tanpa sedikit pun menoleh ke arah rumah kami. Tindakan itu membuat jantungku mencelos. Apakah mereka tidak menemukan apa-apa? Apakah aku benar-benar salah? Namun, hanya beberapa menit kemudian, ponselku berdering, nomor Komisaris Tirtayasa. Aku menjawab telepon dengan tangan gemetar. Halo, Ibu Ratna, bisa tolong segera datang ke rumah Pak Hermawan sekarang? Tapi tolong datang diam-diam, jangan sampai dia tahu. Suara Komisaris Tirtayasa di seberang sana terdengar rendah dan mendesak, tidak perlu dikatakan dua kali. Aku dan suamiku bergegas keluar rumah dan berjalan sepelan mungkin menuju rumah Pak Hermawan. Di depan pintu, 2 orang petugas muda sudah menunggu. Mereka memberi isyarat agar kami masuk. Di dalam, Komisaris Tirtayasa berdiri sendirian di depan akuarium. Pak Hermawan tidak terlihat. Mungkin ia sedang ditahan di ruangan lain dengan alasan lain. Komisaris Tirtayasa menoleh ke arah kami dengan tatapan yang rumit. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat sebuah benda kecil. Itu adalah senter profesional yang cahayanya sangat terang. Ia menyalakan senter itu dan menyorotkan seberkas cahaya ke dalam akuarium. Perlahan, ia menggerakkan cahaya itu menyusuri dasar akuarium, menyapu pasir putih dan bebatuan vulkanik hitam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tolong lihat baik-baik di sini, kata Komisaris Tirtayasa pelan. Cahaya senter berhenti di sebuah celah kecil di antara bebatuan, tersembunyi di balik sebuah batu vulkanik besar. Awalnya, aku tidak melihat sesuatu yang istimewa, tetapi saat Komisaris Tirtayasa sedikit menggoyangkan senternya, sesuatu yang sangat kecil berkilau, memantulkan cahaya logam. Benda itu begitu kecil hingga nyaris menyatu dengan warna pasir dan batu. Tanpa senter yang kuat dan pengamatan yang teliti, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Komisaris Tirtayasa menggunakan sebuah penjepit panjang, dengan hati-hati memasukkan tangannya ke dalam celah batu dan mengambil benda itu. Ia memasukkannya ke dalam kantong plastik bukti kecil. Saat ia mengangkatnya di depan mata kami, aku tidak bisa bernapas. Itu adalah sebuah liontin kalung perak berbentuk bulan sabit. Di atasnya, terukir inisial yang sangat kecil, PS. Seluruh tubuhku gemetar. Suamiku di sebelahku juga terdiam. Itu adalah kalung putri. Kalung yang kami berikan sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-15. Putri sangat menyayangi kalung itu, dan selalu memakainya. Jadi benar. Mimpiku nyata. Firasatku benar. Putriku, dia benar-benar ada di sini. Semua keraguan terkonfirmasi. Setelah 3 tahun pencarian yang sia-sia, petunjuk paling penting akhirnya muncul. Segera setelah menemukan kalung itu, Komisaris Tirtayasa memberi isyarat kepada rekan-rekannya. 1 orang berjaga di luar, sementara yang lain masuk ke kamar tidur, tempat mereka menahan Pak Hermawan dengan dalih memeriksa sistem kelistrikan. 2 menit kemudian, mereka membawa Pak Hermawan ke ruang tamu. Melihat kami bertiga berdiri di depan akuarium, wajah Pak Hermawan berubah menjadi kelabu. Ia panik dan mulai tergagap. Kenapa? Kenapa kalian ada di sini? Apa yang kalian lakukan? Komisaris Tirtayasa tidak menjawab. Hanya dengan tenang mengangkat kantong plastik berisi kalung itu di depan mata Pak Hermawan. Anda kenal benda ini? Pak Hermawan menyipitkan mata untuk melihatnya. Saat ia menyadari apa itu, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, dan kakinya lemas seolah tak bertenaga. Ia mundur beberapa langkah sambil menggelengkan kepala dengan panik. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah lihat benda itu. Anda yakin? Suara Komisaris Tirtayasa menajam seperti baja. Benda ini ditemukan di dasar akuarium Anda. Ini adalah kalung milik Putri Sari, yang hilang 3 tahun lalu. Putri dari bapak dan ibu ini. Sekarang, apa ada yang ingin Anda katakan? Wajah Pak Hermawan memucat seperti kertas, dan keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Ia masih berusaha mengelak. Saya tidak bersalah. Saya tidak tahu apa-apa. Mungkin benda itu tidak sengaja masuk. Saya benar-benar tidak tahu. Tetapi ekspresinya yang ketakutan dan bicaranya yang tergagap sudah menjelaskan segalanya.
Komisaris Tirtayasa menatap lurus ke matanya. Tatapannya setajam pisau. Ia mulai menggunakan teknik interogasi yang menusuk psikologi pelaku kejahatan. Pak Hermawan, lebih baik Anda bicara jujur. 3 tahun lalu, tanggal 17 Juni sore, hujan turun sangat deras. Anda bilang Anda sedang menonton TV di rumah, tetapi tetangga di bawah Anda bersaksi bahwa sekitar pukul 6 sore, mereka mendengar suara gaduh, suara pertengkaran, dan suara barang pecah dari rumah Anda. Saat itu, kesaksian itu dianggap tidak relevan, tetapi sekarang situasinya berbeda. Komisaris Tirtayasa berhenti sejenak, mengamati reaksi Pak Hermawan. Ia terengah-engah, matanya terus bergerak gelisah. Komisaris Tirtayasa melanjutkan dengan nada yang lebih kuat. Menurut rekaman CCTV, Putri Sari menghilang di gang dekat rusun ini. Dari sana ke rumah Anda hanya butuh 5 menit berjalan kaki. Sesaat setelah itu, hujan deras turun. Semuanya terjadi begitu cepat dan terlihat seperti kebetulan. Apa yang Anda lakukan pada Putri? Kenapa kalungnya bisa ada di akuarium Anda? Apakah Anda tahu bahwa dengan teknologi sekarang, kami bisa memeriksa setiap butir pasir di akuarium ini untuk menemukan jejak sekecil apapun? Mengelak hanya akan memperberat hukuman Anda. Setiap kata dari Komisaris Tirtayasa adalah palu godam yang menghancurkan benteng pertahanan terakhir Pak Hermawan. Ia menatap kosong ke arah akuarium, lalu menatap kami dengan mata yang dipenuhi ketakutan dan kebencian. Ia sadar ia tidak bisa mengelak lagi. Rahasia yang ia kubur selama 3 tahun akhirnya terungkap. Tiba-tiba, Pak Hermawan ambruk ke lantai, memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan mulai menangis. Tetapi itu bukan tangisan penyesalan, itu adalah tangisan marah dan getir dari seseorang yang terpojok. Saya tidak sengaja. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Itu kecelakaan. Mendengar kata membunuh, telingaku berdengung dan kakiku lemas. Jika suamiku tidak menahanku, aku pasti sudah pingsan. Jadi putriku sudah tidak ada di dunia ini. Harapan samar bahwa ia masih hidup, bahwa kami bisa menemukannya dan menyelamatkannya, hancur berkeping-keping. Pak Hermawan telah mengaku, tetapi kebenaran yang akan ia ungkapkan akan menjadi pisau yang merobek-robek hatiku yang sudah penuh luka. Meski begitu, aku harus mendengarnya. Aku harus tahu apa yang terjadi pada putriku pada sore yang hujan dan penuh kutukan itu. Pak Hermawan meringkuk di lantai, tubuh kurusnya gemetar. Dengan suara bergetar dan terputus-putus, ia memulai cerita mengerikan dari 3 tahun lalu. Namun, ceritanya, meskipun penuh kejahatan, mengalir ke arah yang tidak pernah kubayangkan. Benar. Sore itu anak itu datang ke sini, kata Pak Hermawan sambil menatap lantai. Dia menemukan saya. Menemukan apa? Tanya Komisaris Tirtayasa dengan nada membentak. Pak Hermawan mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi rasa malu dan takut. Kamera tersembunyi. Saya memasang kamera tersembunyi yang sangat kecil, mengarah ke jendela kamarnya. Saya hanya iseng. Dunia di bawah kakiku serasa runtuh. Manusia bejat ini, binatang ini, dia telah mengintip putriku. Suamiku menggeram, mengepalkan tinjunya. Jika polisi di sebelahnya tidak menahannya, ia pasti sudah menerkam Pak Hermawan. Pak Hermawan melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. Hari itu, entah bagaimana, anak itu tahu dan datang ke rumah saya membawa kamera itu. Dia mengancam akan melapor ke polisi. Saya sangat takut. Saya memohon padanya untuk tidak melakukannya. Saya janji akan membuang semuanya. Tapi dia tidak mau dengar. Lalu, apa yang Anda lakukan padanya? Desak Komisaris Tirtayasa. Kami berebut. Saya hanya ingin mengambil kamera itu untuk menghancurkan buktinya. Saat kami saling dorong, saya tidak sengaja mendorongnya terlalu keras. Dia jatuh ke belakang dan kepalanya terbentur ujung lemari tua. Dia langsung pingsan. Duzi. Tuka. Pak Hermawan berhenti bicara. Terengah-engah. Aku menahan napas. Jantungku serasa berhenti. Saat itu saya panik sekali. Saya takut kalau dia sadar, dia akan melapor polisi. Saya pasti akan masuk penjara. Di luar hujan mulai deras. Pikiran gila muncul di kepala saya. Saya akan menyembunyikannya, agar orang-orang berpikir dia hilang karena hujan. Di mana Anda menyembunyikannya? Pak Hermawan menunjuk dengan tangan gemetar ke arah dinding di seberang akuarium. Di balik lemari itu, ada ruang rahasia.
ruang yang dulu dipakai pemilik lama sebagai gudang. Pintunya sangat kecil dan tersamarkan. Saya menyeretnya ke dalam dan mengunci pintunya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Semua orang terdiam mendengar pengakuan Pak Hermawan. Putriku tidak dibunuh. Ia disekap. Selama 3 tahun ini, ia terkurung di balik dinding rumah ini, yang hanya terpisah oleh sebuah halaman. Lalu kalungnya? Tanya Komisaris Tirtayasa. Saat kami berebut, kalungnya putus dan jatuh ke lantai. Terlempar ke dekat akuarium, tapi saya tidak melihatnya. Mungkin saat saya bersih-bersih, kalung itu tersapu bersama kerikil yang saya kumpulkan untuk dasar akuarium. Sampai hari ini saya sama sekali tidak tahu. Harapan yang luar biasa kuat menyala di dalam diriku. Putriku masih hidup. Dia masih hidup. Rasa sakit yang luar biasa saat mengira ia telah tiada seketika lenyap, digantikan oleh kegembiraan dan harapan yang meluap-luap. Meskipun ia terkurung dan menderita, putriku masih bernapas, masih ada di dunia ini. Di mana ruangan itu? Buka sekarang juga, teriak Komisaris Tirtayasa, tak bisa lagi menahan ketenangannya. Pak Hermawan, seperti boneka yang kehabisan tenaga, bangkit dengan terhuyung-huyung dan membawa tim penyidik ke lemari kayu tua. Ia meraba-raba sejenak, lalu melepaskan sebuah papan kayu yang tersamar di bagian belakang. Sebuah pintu besi kecil yang berkarat muncul. Kunci dimasukkan ke dalam lubang kunci, dan dengan suara klik yang kering, pintu itu terbuka. Di baliknya, tampak sebuah ruangan yang gelap gulita dan pengap. Saat pintu besi berderi terbuka, udara apak dan lembab yang terperangkap di dalamnya menyembur keluar, membuat orang-orang di dekatnya mundur selangkah. Komisaris Tirtayasa menyalakan senternya dan menyorot ke dalam kegelapan pekat. Ruangan itu sangat kecil, hanya beberapa meter persegi, tanpa jendela. Cahaya senter menyapu dinding yang bernoda, dan sarang laba-laba yang memenuhi sudut-sudutnya. Lalu, cahaya itu berhenti di salah satu sudut ruangan. Di atas sebuah ranjang darurat yang sudah lapuk, sesosok tubuh kecil meringkuk, rambut hitam panjangnya yang dulu begitu berkilau, kini kusut masai dan menutupi sebagian besar wajahnya. Orang itu mengenakan pakaian usang dan longgar. Putri, kamukah itu, nak? Teriakku dengan suara tercekat. Berlari maju. Suamiku dan Komisaris Tirtayasa bergegas mengikuti. Mendengar suaraku, tubuh itu sedikit bergerak, lalu perlahan bangkit. Saat rambutnya tersibak dan wajahnya terlihat, jantungku serasa berhenti. Itu adalah putriku. Tetapi ia bukan lagi gadis 16 tahun yang penuh semangat. Wajahnya pucat dan cekung, matanya yang besar dan dalam dipenuhi ketakutan dan kebingungan melihat cahaya dan orang-orang asing. Tubuhnya kurus kering, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Ia tampak begitu rapuh dan lemah, seperti lilin di hadapan angin. Melihat keadaannya, hatiku serasa diiris sembilu. Selama 3 tahun ini, putriku hidup di neraka ini. Betapa takut, kesepian, dan putus asanya dia. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Putri, ini ibu, nak. Ibu dan ayah datang menjemputmu. Aku memeluk tubuh kurusnya dengan erat. Tubuh anakku bergetar. Awalnya ia ketakutan dan meringkuk, tetapi saat merasakan kehangatan yang familiar dan suaraku, matanya yang kosong mulai menunjukkan reaksi. Perlahan ia mengangkat kepala, menatapku, lalu menatap suamiku yang berdiri di sampingnya sambil berlinang air mata. Ibu? Ah, ya? Suaranya begitu lemah dan serak hingga nyaris tak terdengar. Entah sudah berapa lama ia tidak berbicara. Iya? Nak, ini ibu dan ayah. Suamiku ikut berlutut dan menggenggam tangan putri yang dingin dan kurus. Dan kemudian, seolah bendungan pecah, emosi anakku yang terpendam selama 3 tahun meledak. Ia menangis meraung-raung. Tangisan yang pilu dan penuh penderitaan, ia memelukku erat seolah takut aku akan menghilang. Ibu, aku takut. Aku kangen sekali sama ibu dan ayah. Kenapa baru datang sekarang? Mendengar tangisan dan kata-katanya yang terputus-putus, hatiku hancur berkeping-keping. Aku memeluknya semakin erat dan menangis tanpa henti. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ini semua salah ibu. Harusnya ibu menemukanmu lebih cepat. Kami bertiga, di dalam ruangan rahasia yang gelap dan bau itu, saling berpelukan dan menangis. Itu adalah tangisan kesedihan atas penderitaan yang dialami orang yang kami cintai, sekaligus tangisan kebahagiaan karena akhirnya bisa bertemu kembali. Setelah 3 tahun perpisahan, penantian, dan neraka keputusasaan, akhirnya keluarga kami bersatu kembali.
Komisaris Tirtayasa dan para petugas berdiri diam di ambang pintu, tidak mengganggu momen kami. Aku tahu, di dalam hati mereka pun berkecamuk perasaan yang tak terlukiskan. Mereka telah menyaksikan TKP kejahatan yang mengerikan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga menyaksikan keajaiban yang diciptakan oleh cinta seorang ibu. Setelah beberapa saat, ketika emosi kami sedikit mereda, Komisaris Tirtayasa memerintahkan anak buahnya untuk membawakan air dan selimut hangat untuk Putri. Ia memanggil ambulans untuk membawa anakku ke rumah sakit dan memeriksa kondisi kesehatannya. Saat seorang petugas menggendongnya keluar dari ruangan gelap itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Putri melihat sinar matahari. Ia menyipitkan mata, wajahnya masih dipenuhi ketakutan, tetapi di matanya, aku melihat secercah cahaya kehidupan. Putriku telah diselamatkan. Hidupnya dan hidup keluarga kami telah lahir kembali. Saat putriku dibawa ke rumah sakit, Pak Hermawan diborgol dan digiring ke kantor polisi. Wajahnya tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, pucat seperti mayat. Ia berjalan terhuyung-huyung, punggungnya benar-benar bungkuk, seolah beban dosanya telah menghancurkannya. Berita ditemukannya seorang gadis yang disekap selama 3 tahun mengguncang seluruh kota kecil kami yang tenang. Para penghuni rusun berhamburan keluar, semua dengan ekspresi tidak percaya dan ngeri. Mereka tidak bisa percaya bahwa Pak Hermawan, tetangga penyendiri dan aneh yang mereka lihat setiap hari, adalah iblis berwujud manusia. Mereka menatapnya dengan mata penuh amarah dan jijik. Kamuflase sempurna yang ia bangun selama 3 tahun telah runtuh total. Di kantor polisi, di hadapan bukti yang tak terbantahkan dan kondisi putriku, Pak Hermawan menundukkan kepala dan mengakui semua kejahatannya. Ia menceritakan semuanya, dari memasang kamera tersembunyi, pertengkarannya dengan Putri, hingga menyekapnya di ruang rahasia. Menurut pengakuannya, setelah membuat Putri pingsan, ia mengurungnya di sana. Awalnya, ia hanya berencana mengurungnya selama beberapa hari untuk menakut-nakutinya agar tidak melapor ke polisi. Tetapi saat kasus hilangnya Putri menjadi berita besar dan polisi mulai menyelidiki, ia semakin ketakutan. Ia takut jika melepaskan Putri, ia akan dilaporkan dan menerima hukuman berat. Ketakutan itu mengubahnya menjadi binatang, dan membuatnya mengambil keputusan yang lebih kejam. Menyekap Putri selamanya untuk membungkamnya. Selama 3 tahun, ia memperlakukan putriku seperti binatang. Setiap hari ia hanya memberinya nasi dingin dan air sekadarnya, cukup untuk tidak mati kelaparan. Ia tidak pernah mengajaknya bicara, tidak pernah membiarkannya melihat sinar matahari, membaca buku, atau melakukan kegiatan apapun. Ia ingin membuat Putri menjadi bodoh, kehilangan ingatan dan kemampuan berkomunikasi, agar jika suatu saat nanti perbuatannya terbongkar, kesaksian Putri tidak akan dianggap sah. Mendengar pengakuannya yang disampaikan melalui Komisaris Tirtayasa, aku dan suamiku merasa lemas. Kejahatan Pak Hermawan jauh lebih mengerikan dari yang kami bayangkan. Ia tidak hanya merampas 3 tahun masa muda putriku, tetapi juga menghancurkannya secara fisik dan mental. Kemarahan di dalam diriku mencapai puncaknya. Aku hanya berharap hukum akan memberinya hukuman yang setimpal. Beberapa bulan kemudian, persidangan digelar. Sidang Pak Hermawan menarik perhatian seluruh kota. Di ruang sidang, ia hanya menunduk, tidak berani menatap siapapun. Dalam pernyataan terakhirnya, ia meminta maaf kepada keluarga kami dengan suara lirih dan memohon keringanan hukuman. Tetapi dosanya tidak bisa dimaafkan. Dengan berbagai dakwaan, termasuk penyekapan ilegal, pelanggaran privasi, dan penganiayaan, majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal kepada Pak Hermawan, penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Mendengar putusan itu, aku menangis. Itu adalah air mata kelegaan dan keyakinan pada keadilan. Meskipun putusan itu tidak akan bisa mengganti luka yang dialami putriku dan keluarga kami, setidaknya iblis itu telah membayar perbuatannya. Keadilan, meskipun datang terlambat, akhirnya ditegakkan. Iblis itu telah dikurung, dan tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Putusan terhadap Pak Hermawan adalah sebuah kelegaan batin, tetapi perjalanan untuk menyembuhkan luka putriku baru saja dimulai. 3 tahun penyekapan dalam kegelapan meninggalkan trauma yang mendalam pada anakku. Di rumah sakit, dokter mendiagnosis bahwa Putri menderita malnutrisi parah, atrofi otot karena kurang gerak, dan terutama, masalah psikologis yang serius. Ia menderita gangguan stres pasca trauma, PTSD. Ia takut pada kegelapan dan ruang sempit, dan akan terlonjak kaget jika mendengar suara keras.
Ia menjadi pendiam dan tertutup, matanya selalu dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Melihat keadaannya, hatiku terasa pilu. Setelah Putri keluar dari rumah sakit, kami memutuskan untuk menjual rumah kami di Rusun Bahagia. Tempat itu terlalu terikat dengan kenangan yang menyakitkan. Kami membeli sebuah rumah kecil di pinggir kota, dengan taman yang cerah. Kami berharap lingkungan baru yang damai akan membantu pemulihan putriku. Hari-hari pertama di rumah baru sangat sulit. Putri masih belum bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Di malam hari, ia akan berteriak karena mimpi buruk, dan di siang hari, ia hanya duduk sendirian di kamarnya, menatap kosong keluar jendela. Kami berdua, dengan sabar, selalu berada di sisinya. Aku memasak makanan lezat yang dulu ia sukai, menceritakan cerita-cerita lucu, dan menonton film komedi bersama. Suamiku merawat taman, menanam banyak mawar kesukaan Putri. Ia juga membelikan seekor anak anjing kecil untuk menjadi temannya, dan kami menamainya Harapan. Kami juga secara rutin membawa Putri ke seorang psikolog. Psikolog itu, seorang wanita parubaya yang sangat lembut dan pengertian, dengan sabar mengajak Putri bicara, mendengarkannya, dan melalui terapi yang tepat, membantunya perlahan-lahan membuka diri. Proses penyembuhan sangat lambat, tetapi kami tidak pernah menyerah. Cinta keluarga adalah obat terbaik. Perlahan, aku mulai melihat perubahan positif pada putriku. Ia mulai berbicara lebih banyak. Terkadang, aku melihatnya tersenyum saat bermain dengan Harapan. Suatu hari, ia bahkan keluar ke taman dan membantu ayahnya menyiram tanaman. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang membaca buku di teras, Putri keluar dari rumah dan membawakanku secangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bu, aku mau sekolah lagi." Mendengar kata-kata itu, aku membeku. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menoleh ke arahnya. Di matanya, yang sudah lama tidak menunjukkan binar, kini terpancar tekad yang kuat. Air mata mengalir dari mataku. Tapi kali ini, air mata kebahagiaan. "Tentu, sayang. Kapanpun kamu mau. Ibu dan ayah akan selalu mendukungmu." Hari kembalinya Putri ke sekolah adalah hari yang sangat istimewa. Ia harus belajar lagi untuk mengejar ketertinggalan selama 3 tahun, tetapi ia berusaha sangat keras. Teman-teman dan guru-gurunya, yang mengetahui situasinya, semua membantunya dengan hangat. Kehidupan baru keluarga kami dimulai seperti itu. Luka di hati kami mungkin tidak akan pernah sembuh total, tetapi kami belajar untuk hidup dengannya. Melihat putriku perlahan menemukan kembali senyumnya dan kegembiraan hidup, aku tahu badai telah benar-benar berlalu. Keluarga kami, setelah melewati tahun-tahun penderitaan yang tak terhitung, akhirnya menemukan kedamaian sejati. Saat putriku perlahan pulih, banyak perubahan juga terjadi dalam kehidupan kami berdua. Penderitaan dan cobaan tidak menghancurkan kami. Sebaliknya, itu membuat kami lebih kuat dan tegar. Setelah melewati masa terberat dalam hidup, aku menyadari betapa berharganya hidup, keluarga, dan cinta. Aku bukan lagi wanita lemah yang hanya bisa menangis dan menyalahkan takdir. Aku menemukan tujuan hidup yang baru. Aku mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan kami, terutama mendedikasikan banyak waktu untuk sebuah organisasi pencarian anak hilang. Aku menggunakan cerita dan pengalamanku untuk menghibur dan membantu keluarga yang mengalami nasib serupa. Aku memahami penderitaan dan keputusasaan mereka lebih dari siapapun. Aku ingin memberitahu mereka untuk tidak pernah menyerah pada harapan. Keajaiban itu nyata, dan firasat seorang ibu serta cinta keluarga memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap kali aku bisa membantu sebuah keluarga bersatu kembali, atau sekadar memberikan sedikit penghiburan dan harapan, hidupku terasa lebih berarti. Rasa sakit dari masa lalu pun terasa sedikit memudar. Suamiku juga berubah. Ia tidak lagi pendiam dan muram, ia menjadi lebih ceria dan terbuka. Ia bergabung dengan klub catur